keluarga Tuhan. Pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena berkat dan kasih karunia-Nya yang masih dilimpahkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita masih diberi nafas kehidupan dan hari baru. Untuk memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mendasari dengan firman Tuhan yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 dan 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan dan hari baru ini. Dan kiranya Tuhan Yesus juga melimpahkan berkat seperti yang kami terima pada saat ini kepada saudara-saudara kami yang lain dimanapun mereka berada. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini, izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kami menjalani hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-28 dan 29 yang demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa rindu untuk melakukan pelayanan? Atau bahkan kita merasakan kerinduan untuk berpelayanan yang tidak hanya biasa saja bagi yang sudah melakukan pelayanan? Dan pernahkah kita juga melihat seseorang yang sudah melakukan pelayanan yang begitu baik dan luar biasa? Saya yakin banyak dari kita yang termotivasi dengan melihat ini. Nah, inilah saatnya untuk kita mengoreksi diri kita. Ada apakah dengan kita? Sebenarnya untuk melayani dengan baik dan luar biasa itu tidak dibutuhkan menjadi orang yang hebat. Tetapi yang perlu adalah penuh urapan Tuhan. Kita hanya perlu mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam setiap kita menggumulkan firman Tuhan dan dalam pelayanan kita. Maka kuasa Tuhan akan menyertai kita.
Dan jika pelayanan kita penuh dengan penyertaan Tuhan, akan berbeda dengan pelayanan yang hanya fasih lidah. Seperti halnya Petrus. Petrus hanya orang biasa saja. Tetapi Tuhan Yesus memilih Petrus untuk menjadi salah satu murid-Nya. Dan di sini setiap kali dalam Petrus melakukan pelayanan, Petrus selalu mengundang Tuhan Yesus. Petrus selalu meminta Tuhan Yesus untuk selalu menyertai dalam pelayanan Petrus. Untuk itu, sekali Petrus berbicara, 3.000 orang dibaptis. Memang dalam berpelayanan, Tuhan tidak selalu menempatkan kita pada situasi dan kondisi yang nyaman. Tuhan mengizinkan kita untuk berjumpa dengan pribadi-pribadi yang mungkin sadis, mungkin jahat, mungkin orang yang tegaan, atau semacamnya. Tetapi kita perlu tahu bahwa itu adalah salah satu dari rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk perjalanan pelayanan kita. Dan pada umumnya, di saat kita menghadapi situasi seperti ini, kita akan merasa kecewa, sakit hati, tidak bisa menerima, sedih, atau kita mungkin meninggalkan gereja. Bahkan kita meninggalkan pelayanan kita. Tetapi kita juga harus kembali merenungkan bahwa apa yang kita rasakan untuk saat itu, kita sudah keluar dari rencana yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk itu, marilah kita koreksi diri kita. Kenapa belum ada kerinduan untuk melakukan pelayanan? Kenapa pelayanan kita hanya biasa-biasa saja? Kita tidak perlu menyalahkan gereja atau menyalahkan fasilitasnya, bahkan menyalahkan jemaatnya. Cukup undang Tuhan Yesus. Di dalam kita menggumulkan firman Tuhan, serta dalam kita melakukan pelayanan. Dan Tuhan Yesus akan ambil alih pelayanan kita. Jika kita melakukan pelayanan bukan untuk tujuan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus, pelayanan kita akan luar biasa. Dan jadikan ini kerinduan di dalam hati kita. Kerinduan tanpa tindakan adalah sia-sia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah pribadi yang menginginkan kami dekat dengan-Mu. Ajarkan kami untuk mengalahkan segala sesuatu yang membuat kami tidak mampu bertindak secara nyata memperjuangkan kerinduan kami akan hadirat-Mu. Kami mau ya Tuhan, supaya hadirat-Mu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Sertai kami dalam kami menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.